Selamat datang di video kali ini bersama saya, Bilal Muhammad Firamadan, dari mahasiswa Universitas Profesor Dr. Hamka, Fakultas Psikologi. Dalam video ini adalah pembuatan atau pemenuhan tugas dari mata kuliah Psikologi Dakwah kelas 4C. Dan dalam video kali ini, saya ingin membahas The Power of Smile, atau kekuatan dan efek dari senyum. Di dalam The Power of Smile ini ada beberapa alasan yang nanti saya akan sebutkan dan saya jelaskan satu persatu. Oke. Dan di alasan tersebut hanya ada 6 alasan yang akan saya sebutkan. Dan alasan itu yang pertama adalah, langsung saja kita masuk ke alasan yang pertama. Senyum. Di alasan pertama ini, senyum menjadi mood booster. Maksudnya apa? Oke. Senyum menjadi mood booster ini disebabkan meningkatnya nyawa endorfin yang diproduksi oleh tubuh saat kita tersenyum. Senyawa ini dapat menimbulkan rasa bahagia. Oke. Lebih lanjut lagi. Saat kita memulihkan mood buruk atau bad mood yang sedang kita hadapi, menurut peneliti bahwa tersenyum dapat membantu pemulihan stres dan penyakit yang disebabkan oleh stres tersebut. Seseorang yang tersenyum menunjukkan tekanan darah yang lebih rendah daripada mereka yang memiliki ekspresi wajah netral. Menariknya, tersenyum membantu meningkatkan tekanan atau kekuatan dalam tubuh Oke. Lanjut. Nah, senyum juga nggak boleh sih harus terpaksa. Jadi senyum tuh harus yang natural, karena senyum yang terpaksa itu memiliki arti yang berbeda dan efek yang berbeda dibanding senyum yang harus natural. Oke, lanjut ke alasan yang kedua. Di alasan yang kedua, senyum sebagai stress reducer. Apa maksudnya? Senyum dapat menurunkan detak jantung dan pemulihan stres setelah melakukan pekerjaan dan kegiatan dengan tingkatan yang tinggi atau tekanan yang tinggi. Maksudnya, kita lihat ya. Sebuah senyuman dinyatakan secara efektif dapat mengurangi stres. Sejumlah peneliti di University of Kansas belum lama ini merilis hasil penelitian mereka yang menyatakan bahwa senyum dapat membantu untuk melepaskan stres. Seperti dilansir laman Huffington Post, saat seseorang tersenyum dengan lepas, dirinya menurunkan denyut atau detak jantung yang merupakan salah satu pemicu datangnya stres ataupun gelisah. Selain itu, dengan tersenyum, seluruh otot pada bagian muka atau wajah dapat ikut bergerak yang secara tidak langsung akan menurunkan tingkat stres seseorang. Contohnya saja saat terjebak kemacetan. Misal kalau kita kejebak dalam kemacetan, cobalah Anda untuk tersenyum lebar untuk menghilangkan stres sekaligus mengendurkan syaraf yang tegang. Ini menurut Sarah Pressman, salah seorang peneliti. Penelitian ini dipimpin oleh Tata Kraft dan Sarah Pressman. Dalam penelitian itu, sampel yang digunakan adalah 169 mahasiswa yang terlibat dalam studi ini diperintahkan untuk mengerjakan tugas yang menyebabkan stres seperti melacak binatang dan merendam tangan ke dalam air es. Oke,
Para siswa menjalani tugas tersebut dengan 3 kondisi yang berbeda. Yang pertama, tidak tersenyum. Yang kedua, diminta untuk tersenyum. Dan yang ketiga, sambil memegang sumpit di mulut mereka untuk memaksa wajah mereka tersenyum. Peneliti menggunakan sumpit karena ingin mengukur efek asli ketika tersenyum yang melibatkan otot-otot sekitar mulut dan mata. Dan apa yang disebut standar senyum yang hanya melibatkan otot-otot di sekitar mulut saat menggunakan sumpit. Oke. Lanjut, alasan yang ketiga. Di alasan yang ketiga ini, senyum sebagai positive manner. Apa maksudnya? Jadi, senyum menimbulkan kesan yang baik, ramah, dan nyaman bagi orang lain, dan membuat Anda lebih disukai banyak orang. Wow. Jadi di senyum atau di alasan yang ketiga ini, senyum sebagai vibe yang positif di kalangan sosial. Oke, penjelasan lebih lanjut ya. Senyum membuat seseorang terlihat lebih mudah didekati. Interaksi dengan orang lain menjadi lebih mudah dan kehidupan menjadi lebih ringan ketika kebahagiaan itu ditebar atau ketika senyuman itu ditebar. Kebiasaan semacam ini pun dapat menular hingga membuat orang lain merasakan hal yang sama baiknya. Pada gilirannya, kita akan tampil menjadi orang yang atraktif dan disenangi banyak orang. Kebiasaan ini mendatangkan dampak positif dalam kehidupan kita ataupun orang lain ke depannya nanti. Alasan keempat, senyum sebagai more trustworthy. Dalam ilmu psikologi, penebar senyuman akan lebih dipercaya dibandingkan dengan mereka yang selalu berekspresi cemberut atau datar. Oke, maksudnya, jadi senyum ini membuat orang atau memberikan kemudahan dalam hidup seseorang. Misalnya wawancara kerja, kita harus melakukan atau berekspresi senyum agar kita bisa dipercaya dan bisa mendapatkan nilai plus, nilai positif dari seorang HRD atau yang menerima kita sebagai bos. Orang yang tersenyum dan santai menunjukkan kepercayaan diri dan kemampuan untuk mengatasi situasi stres dengan baik. Akan mendatangkan impresi yang baik pula. Selanjutnya, ini akan mendatangkan kemudahan dan membuat manfaat bagi masa depan kita. Modal itu dapat digunakan untuk membangun hubungan atau relasi yang baik dengan rekan kerja dan terlihat lebih baik oleh atasan. Nah, benar kan? Jadi senyum itu membuat kita lebih terlihat positif di kalangan teman kerja, bos, dan sebagainya. Lanjut di alasan kelima. Di alasan kelima ini, senyum sebagai strengthen the body. Strengthen the body yaitu orang-orang yang murah senyum jarang sakit. Karena senyum adalah proses relaksasi fisik yang dapat meredam rasa stres. Ini berkaitan dengan alasan pertama, yaitu senyum melepaskan senyawa endorfin yang berada di dalam tubuh. Penjelasan lebih lanjut, senyum strengthen the body. Senyum itu dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Senyum ternyata tidak hanya berdampak pada psikologi seseorang saja, tapi juga memberikan manfaat bagi daya tahan tubuh manusia. Ya, senyum atau tersenyum terbukti bisa meningkatkan dan memperkuat sistem kekebalan tubuh kita. Sebabnya, tersenyum itu membantu kita untuk lebih tenang dan rileks sebagai efek dari dilepaskannya neurotransmitter di otak atau tadi yang kita sebut senyawa endorfin. Itu senyum. Oke, kita masuk di alasan ke-6. Di alasan yang terakhir ini,
Senyum sebagai more kreatif. Apa maksudnya more kreatif? Jadi saat tersenyum, tubuh Anda melepas lebih banyak dopamin, di mana dopamin merupakan neurotransmitter dalam proses belajar, analisa, dan pengambilan keputusan. Tiga ini. Maksud lebih lanjut, jadi senyum itu bisa juga meningkatkan kreativitas dan kesabaran bagi tubuh kita. Sebuah studi melaporkan seseorang yang sering tersenyum akan lebih mampu mengatasi masalah dan mampu berpikir lebih kreatif. Hal itu disebabkan oleh dopamin yang aktif bekerja saat seseorang tersenyum. Tuh. Kita dapat berlebih kreatif dengan kita sering banyak tersenyum. Nah, masih ada lagi penjelasan studi pada 2013 dari Universitas California mencoba mengeksplorasi hubungan kreativitas pada pria atau kreativitas dan pria. Mereka menemukan orang yang bahagia lebih mampu memecahkan masalah secara komprehensif, mengembangkan kemampuan mereka untuk berpikir lebih solutif daripada saat berpikir negatif. Peneliti membandingkan hal ini dengan efek dopamin yang muncul karena kebahagiaan. Karena neurotransmitter terlibat dalam proses belajar, proses penelitian, dan membuat keputusan. Yaitu tadi 6 alasan kenapa kita harus tersenyum menurut pandangan psikologi dan peneliti-peneliti lain di luar sana. Tetapi di dalam Islam pun juga ada kok pembahasan mengenai senyum itu. Jadi sekarang kita masuk ke pembahasan senyum menurut pandangan Islam. Oke, senyum merupakan ciri kelembutan hati seseorang, lemah lembut perwujudan dari cahaya hidayah sunnah dalam realita kehidupan dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu juga, senyum menjadi tanda mulianya akhlak seseorang. Akhlak yang mulia adalah amalan yang sangat berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan atau tidak pernah pelit menebar kesenyuman. Beliau adalah sosok yang ramah dan selalu menebar kesenyuman atau menebar senyumnya di tengah-tengah masyarakat. Dan dari Abdullah bin Al-Harith bin Jaz'i, Rasulullah SAW, dia berkata, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang paling banyak senyumnya selain Rasulullah SAW." Hadis riwayat Tirmizi. Lalu Rasulullah SAW juga merupakan seorang suami yang penuh canda dan senyum dalam kehidupan rumah tangganya. Aisyah radhiyallahu anha mengungkapkan, ia adalah Rasulullah SAW ketika bersama istri-istrinya merupakan seorang suami yang paling luas dan semulia-mulia manusia yang dipenuhi dengan gelak tawa dan senyum simpul. Hadis riwayat Ibnu Asakir. Nah, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, sesungguhnya senyummu di depan saudaramu adalah sedekah bagimu. Ini juga termasuk di dalam hadis riwayat Tirmizi yang sudah disahihkan nomor 1956. Kemudian dalam hadis lain yang diriwayatkan Ad-Dailami, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pintu-pintu kebaikan itu banyak, seperti tasbih, tahmid, takbir, tahlil atau zikir, amar ma'ruf nahi munkar, menyingkirkan penghalang seperti batu, batang pohon, ranting dan sebagainya yang membahayakan dari jalan, kemudian menolong orang, sampai senyum kepada saudara pun adalah sedekah. Nah, hadis ini memberikan gambaran nih kepada kita semua bahwa kebaikan bisa kita lakukan dengan cara sederhana
sedekah itu tidak harus selalu menggunakan materi, barang, atau sejenisnya. Jadi sedekah itu ya dengan kita memberi senyuman kepada orang lain, kepada saudara, kepada keluarga, itu merupakan sedekah yang dapat kita lakukan. Nah, itulah makna senyum dalam Islam yang sangat mulia dan dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW. Dan senyum di sini juga merupakan bentuk tindakan yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Maka dari itu kita tidak perlu lama lagi dan tidak usah banyak basa-basi. Kita lewati hari-hari dengan penuh kesenyuman. Yes, bolehlah kita bersedih atau kita marah, tapi jangan lupa dalam satu hari kita harus menebar kebaikan atau menebar sedekah dengan cara senyum. Nah, karena di balik senyum itu terdapat pahala yang banyak, dan juga senyum mudah untuk dilakukan tanpa harus ya susah-susah payah atau seperti apapun. Dengan kita bersenyum, kita melebarkan sedikit mulut kita dan merubah wajah kita dengan ekspresi senyum, itu merupakan sedekah bagi kita kepada orang lain dan akan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Mungkin sekian dari video saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bilal Muhammad Firamadan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.